Halo teman-teman kreatif semua, kembali lagi di Otak Kanan. Dan di episode 2 kali ini, gue mampir ke tempatnya Bro Budi dari Dangau Studio. Nah, apa aja kegiatan yang dilakukan oleh Dangau Studio di bidang seni di Kota Padang? Informasi sedikit bahwa gue sama Bro Budi itu udah kenal sejak tahun 2015. Dan dulu kita sama-sama berkegiatan di Taman Budaya Sumbar. Tapi sekarang udah jarang ketemu ya, dan akhirnya kita ketemu. Dan gue ngerasa Dango Studio ini perlu untuk di highlight, dan juga kita perlu dengar kisah dari Dango Studio mulai dari awal berdiri hingga punya banyak anggota dan punya banyak kegiatan serta berdampak di Sumatera Barat. Ini dia Otak Kanan episode kedua. Nama Budi Irwandi, sekarang di Dangau Studio sebagai founder, juga mentori teman-teman muda kreatif di komunitas Dangau Studio. Sejarahnya Dangau Studio itu lahir pada November 2017 dan sekarang mungkin tahun ke-7 kita di Padang. Inspirasinya tuh dari sesuatu tempat berteduh, artinya berteduh, dangau-dangau kata orang, di tengah sawah, mungkin di tempat yang nggak ada rumahnya, dan kita kayak filosofinya dangau itu tempat rame-rame yang kita ngumpul, dan itu tempat selain tempat kesenian juga kita mendistribusikan ilmu pengetahuan. Kalau sekarang mungkin fokusnya ada event sebelumnya kayak bikin pameran. Selain itu dalam komunitas kita kayak mementoring teman-teman muda buat proses kreatif, penciptaan karya, edukasi karya, dan juga bagaimana karya tadi juga bisa submit ke event-event besar gitu. Mentor kebetulan ada 5, itu pun divisinya beda-beda. Misalnya ada yang di seni rupa, ada yang di digital kayak bikin film, ada juga yang di literasi, bikin buku, dan musik, dan terakhir yang baru itu kita di teater. Ini pertama kali saya tahu Dangau Studio waktu itu kan ada kegiatan di CFD ya. Car Free Day. Nah itu boleh diceritain nggak kegiatan itu? Kegiatan di Car Free Day kita sering kolaborasi dengan komunitas-komunitas atau organisasi yang malah bukan komunitas seni. Menurut kami sangat menarik karena kolaborasi kalau seni-seni aja kurang seru sih, udah biasa, tapi kalau kita dari komunitas seni kolaborasi dengan komunitas yang tidak seni itu kayak hal yang baru. Dan itu kita kenapa di Car Free Day pilihannya karena itu tuh menurut kami ruang publik. Kemarin kan juga sempat ada kegiatan bareng sama beberapa organisasi bisnis seperti TDA ya. Itu boleh diceritain? Itu awalnya menarik karena kebetulan itu dari TDA tuh kami pernah kerjasama dengan ketuanya Bang Alka sendiri. Awalnya kita kerjasama di bidang seni juga, art terapi. Kemudian TDA bikin event seni itu ruang kreatif anak, dan kita diminta juga ikut serta dalam hal ide semuanya dan sampai eventnya juga gitu. Dan yang art terapi itu kan ada sempat collab sama psikolog ya kemarin. Ya. Nah itu kenapa kok sampai kepikiran? Karena awalnya art terapi itu agak unik, mungkin kita ceritain dikit Bang. Art terapi yang di Dangau Studio ternyata itu tuh beda dengan art terapi yang dari teman-teman psikologi. Awalnya lahir kita di Padang itu mungkin pernah bentrok juga sih kesannya karena beda metode, beda cara, beda treatment gitu. Dan akhirnya kita mengajak kolaborasi dan teman-teman tuh bersedia kolaborasi. Udah berapa kali event kita terlibat dengan komunitas-komunitas psikologi, akhirnya juga kampus-kampus psikologi, pernah riset juga, ngobrol bareng sama kita. Nah itu metodenya kayak gimana tuh? Apakah mereka melukis dulu nanti dinilai secara psikologi karakter mereka atau gimana? Jadi kalau yang metode dari kami art terapinya gini, itu kayak rilis emosional. Rilis emosional artinya tuh kita men-trigger teman-teman muda mencurahkan apapun yang dia rasa secara emosional. Dan dari karya-karya emosional tadi kami melihat suatu yang kejujuran karena kita menilainya dari seni murninya, seni rupanya gitu. Nah,
Dan kita tidak mengarahkan orang itu menggambar apa, kita hanya menyuruh luapkan apapun yang kamu rasa ke dalam sebuah coretan sederhana ini. Dan dari coretan sederhana ternyata kita bisa membaca apa sih trouble-nya, masalahnya, dan banyak lagi yang mungkin mereka bakalan terbuka. Dengan tagline-nya gini bang, semua orang nggak bisa jujur ke orang lain, tapi semua orang pasti bisa jujur dengan dirinya ke dalam karyanya. Itu si art therapy itu awal yang kita lahirkan, dan udah berapa proses, termasuk teman-teman akademis juga riset juga tempat kami gitu. Nah, sekarang kan saya dengar juga bikin film pendek ya, film pendek. Nah, itu udah berapa produksi sekarang? Kita mungkin awalnya iseng ya bang. Kenapa kami bilang iseng? Karena sejatinya kami bukan dari filmmaker sebenarnya, tapi kami mencoba belajar dengan teman-teman film, kayak bikin screening bareng. Akhirnya kita tertantang nih buat produksi. Alhamdulillah sampai hari ini kita udah memproduksi 3 film pendek, dan kemungkinan itu bakalan kita screeningkan juga sama teman-teman penikmat seni di luar sana gitu. Nah, kemarin juga sempat kan kolaborasi juga dengan Valdo Kapsul Waktu. Oh iya ya. Dan beberapa talent dari Dangau Studio juga ikut collab di sana. Nah, gimana kesannya dengan kolaborasi ini? Ini mungkin hal yang tidak terduga, pertemuan sama Valdo dari tim Kapsul Waktu, dan juga dengan teman-teman tim Kapsul Waktu. Awalnya kita ketemu di event Kabar Prinsipal Jombang. Habis itu kita bicara apa sih yang bisa kita kolaborasikan menjadi karya, karena Kapsul Waktu dari konten kreator, selegram, dan kami dari tim kreatif. Ternyata ada hal baru, akhirnya kita sepakati kerjasama bareng itu bikin film itu awalnya bang. Dan teman-teman dari Kapsul Waktu juga mau berproses bareng kolaborasi sama Dangau Studio. Nah, itulah film, 2 film kemarin kita produksi sama anggota mereka Kapsul Waktu. Kalau sekarang ada produksi lagi? Dan next mungkin kita bakalan ngejar 2 produksi film pendek sebelum kita screeningkan film-film tadi, mungkin di Kota Padang dulu gitu. Nah, kalau dari film ini cerita yang diangkat soal apa nih? Apakah tentang sosial atau tentang fiksi atau apa? Rata-rata fiksi begitu bang. Karena kenapa kami milih fiksi? Sebenarnya kita lagi berproses bareng sama talent-talent tadi, di mana mereka juga belajar acting, juga belajar dari yang nggak tahu tentang dunia perfilman. Kita belajar bareng di sini, bikin film pendek, dan mereka tahu akhirnya proses bikin film tuh yang nggak segampang mereka mikir sekedar konten. Kalau konten mungkin bisa sendiri, ternyata di film ada teamwork, dan itulah belajar bagaimana membentuk teamwork di sini gitu. Nah, kalau untuk yang terlibat saat ini kebanyakan tuh dari Gen Z atau milenial atau Gen? Kayaknya gen umurnya 2000, 2001, 2002, Gen Z kayak emang Gen Z sih. Kebanyakan ya. Itu ada kecenderungan apa tuh kok bisa kebanyakan Gen Z? Awalnya sebenarnya kita gerakan Dangau Studio itu udah 4 tahun yang lalu memang fokusnya ke Gen Z. Alasannya sederhana bang, kalau Gen Z tadi bagi kami sih lebih menantangnya. Mereka punya inovasi-inovasi baru yang kadang-kadang kita nggak bisa mikir sejauh itu, tapi mereka punya kekuatan itu, tapi mereka tidak bisa mempackagingnya ala profesional. Jadi kita juga belajar sama Gen Z tadi dengan ide-ide gilanya, dan kita packaging atau kita kemas dengan pengetahuan profesional kita, jadilah suatu karya gitu. Nah, kalau untuk mungkin peserta anak-anak nih, untuk kita balik lagi ke case ya. Kayaknya untuk peserta anak-anak, tantangannya apa nih paling besar? Karena anak-anak kadang susah diatur ya. Kalau anak-anak mungkin tantangannya yang pertama yang pastilah bang, itu kayak mereka susah diatur benar gitu. Nah, tapi di balik itu tantangannya kita juga belajar ya mereka bagaimana sih seni itu kembali ke murninya lagi. Karena menurut kami sih yang seni yang paling murni itu dari anak-anak, karena mereka tidak ada terpengaruh banyak hal, dan itu memang pure, apapun yang mereka rasa mereka curahkan ke dalam karya tadi. Ya sebenarnya kita belajar sih sama mereka itu. Dulu sebelum bikin Dangau Studio, Bang Budi, latar belakang pendidikan dulu apa nih? Kalau SMK, waktu sekolah di SMK kita, aku sendiri sekolah ambil lukis, jurusan lukis di SMSR atau SMK 4 Padang.
Habis itu lanjut studi ke ISI Jogja, tapi sayangnya nggak tamat-tamat karena dan habis itu aku sendiri ke Taman Budaya, berproses sama teman-teman Taman Budaya, dan udah juga senior di sana berproses bareng. Karena Taman Budaya udah nggak seperti dulu lagi, ya udahlah bangun komunitas Danau Studio gitu. Berarti memang dari dulu sudah berkecimpung di seni ya? Ya, di seni mungkin memang udah passion di sana, Bang. Nah, ada nggak nih dari peserta yang ikut atau orang-orang yang memang belajar di sini, itu secara basic seni dia belum ada, tapi kok punya minat gitu? Kami melihatnya mungkin hal baru ya, Bang. Ya gini, yang kami anggap semua orang tuh pasti punya seni, tapi kan nggak semua orang teredukasi apa itu seni. Jadi kami Danau Studio itu membawa mungkin warna baru di dunia seni, karena menurut kami mereka bisa punya kekuatan bikin karya seni yang bagus, tapi mereka nggak tahu caranya, wadahnya. Jadi Danau Studio ini kayak kita mewadahi mereka, gimana sih membuat seni yang mereka tahu itu cuma ngasal, kita kemas dan kita susun semuanya itu dalam bentuk profesional. Dan itu sih mewadahi aja sih, Bang, mewadahi sih. Nah, ini bagi penonton yang sedang menonton nih, khususnya yang di Kota Padang, kalau mereka mau belajar seni, nah itu fasilitas yang disediakan di sini apa aja dan untuk kategori apa aja, kan seni itu luas ya. Oke, Bang, mungkin kalau kita mungkin udah klaim ya, Bang, klaim dalam kutipnya kita bukan organisasi, dan malahan kita anggap kita tuh kayak keluarga besar gitu. Nanti bukan banyak sih orang tanya, Bang, gimana sih caranya bisa gabung sama Danau Studio gitu. Kalau kami mungkin karena awalnya ini adalah konsep adalah keluarga dan silaturahmi, itu tuh mungkin SOP-nya sederhana, kita nggak pernah open recruitment atau gimana anggota, tapi kalau kita kenal bareng, yuk join dan ngobrol langsung aja pengen ngapain gitu kan. Karena kita mendorong teman-teman yang nggak ada wadah, kita wadahi gitu. Dan fasilitasnya biasanya kita all in, Bang. Misalnya kayak melukis, kita kasih semuanya, dan itu dalam artinya itu kita kasih tapi kita challenge. Harus lewat challenge-nya, kita kasih fasilitas, kita challenge, lewati challenge pertama, kalau udah step yang pertama, next challenge, kayak itu aja, Bang. Nah, kalau sekarang ini yang aktif terlibat di sini berapa orang? Kalau yang stay di Padang, kalau keluarga Danau itu udah di Sumbar, kita udah menyebar karena kan setiap generasi mutar ya, Bang ya. Tapi yang di Padang kita ada sekitar 20 orang. Itu berbagai divisi, bukan hanya rupa, tapi ada 5 divisi tadi yang kita isi. Nah, kalau untuk lokasi ini di mana nih? Wah, lokasinya mungkin ya unik ya. Kita berlokasi di Jalan Simpang Akhirat. Ya mungkin teman-teman kalau dengar Simpang Akhirat apapun lah. Tapi kita Jalan Simpang Akhirat ada di Kuranji Kota Padang. Nah, itu kan saya sendiri ngerasain di sini cukup asri ya. Di memacu ide-ide luar ya. Seperti kebanyakan orang di sini, Bang ya, di sini itu memang Padang pinggir kota Padang, kita langsung berbatasan dengan alam, dan itu kenapa Danau gitu, kayak ada sesuatu tempat naungan di tengah-tengah sawah gitu, itu makanya kita di sini masih alam walaupun di Padang, kita nggak di pusat kota, Bang ya. Nah, kalau dari pemuda setempat ada yang ikut nggak di kegiatan? Kalau pemuda setempat rata-rata support sih sejauh ini sih, karena pemuda setempat kita udah berdiri 7 tahun, mereka paham pasti kalau ada orang yang nyasar ke sini itu palingan mencari Danau Studio, saking tempatnya ya, Bang ya, saking sering nyasarnya di sini karena susah dicari. Tapi pemuda sini support karena udah tahu juga mereka apapun tamu yang datang ke sini mereka bakal ngarahin ke Danau Studio gitu. Tapi di Google Map udah ada ya? Ada, tapi sering nyasar juga, Bang. Sering nyasar juga. Nah, ini ada nggak pesan dari Bang Budi untuk pelaku-pelaku seni di luar sana yang mungkin sekarang ini masih berjuang sendiri, kemudian masih canggung, ada nggak nih pesan-pesan buat mereka? Kalau pesanan sederhana, Bang, mungkin pertanyaan gini, sadari dulu di mana kita, terus bagaimana kita cara besar. Misalnya kami memapping ternyata seniman itu sedikit, makanya kita harus bersama-sama. Soalnya kalau udah sedikit, nggak bareng, nggak kompak, ya kita bakalan dianggap makhluk langka lah, Bang ya. Dan itu mudah punah kalau kita nggak bareng gitu lah.
Jadi supaya nggak punah cepat, ya udahlah bareng-bareng kita gimana menghidupkan seni. Terus sebagai pelaku seni harusnya terkoneksi dengan penikmat seni. Akhirnya ini sekarang kita bagaimana caranya kita bikin media biar penikmat seni tadi bisa menikmati apa yang kita bikin, atau kita karya-karya kita bisa mereka nikmati gitu loh. Terima kasih banyak.